kali ini mau review yaitu Magicom. Kita mau review Magicom. Ini dari Yongma. Yongma dengan kode SMC 70472 liter ini ya. Ini ukuran untuk ukuran 2 liter. Kita akan buka review kelengkapannya seperti apa. Kita akan lihat. Oke. Nah, kita buka dulu di sini. Nah, ini barangnya, keluarin kardusnya, keluarin di sini. Kita buka. Nah, kita buka. Nah, ini dia. Ini barangnya seperti ini ya. Barangnya seperti ini. Ini Yongma. Bisa kita lihat di sini. Kita temannya seperti ini. Dan ini harganya, ntar kita cari kwitansinya ya. Berapa ini? Ini untuk ngebukanya di sini. Nah, ini kita udah ngebuka. Kita singkirkan dulu ya. Kita singkirkan dulu kardus-kardusnya. Nah, di sini terlihat untuk harganya itu 680 ya. Untuk harganya 680. Ini kita akan lihat. Nah, seperti ini. Barangnya seperti ini. Yongma untuk ukuran 2 liter. Oke, kita akan lihat barangnya. Nah, ini kita lihat di sini. Untuk ngebukanya ini kita pencet di sini. Nah, dia otomatis akan ngebuka. Di sini ada takaran. Ini takaran untuk ada di sini 1/4, 1/2, dan 3/4. Di sini untuk takaran berasnya ini. Beras. Jadi kita ambil berasnya, atau mungkin bisa dipakai untuk takaran yang lain ini. Ini dapat ini. Dan cek lagi. Nah, ini untuk tempat mengukus. Jadi kita bisa pakai untuk kukusan di sini. Bisa kita lihat sini. Oke, ini tempat kukusan ini terbuat dari bahan PP5. PP5 itu termasuk bahan yang bagus. Jadi bahan yang bisa nggak dipakai untuk bahan untuk ini. Itu biasanya dia ini seperti ini nih, nggak bisa dipakai berulang-ulang. Makanya dia di sini PP2 ini nggak bisa dipakai untuk makanan atau bukan food grade. Jadi ini termasuk bahan food grade, jadi aman untuk kita pakai menanak nasi dalam kondisi panas. Karena kalau di Magicom itu kan panasnya itu kadang sehari berapa hari kan itu kukusan itu masih ada aja. Ini dia Magicomnya. Ini lumayan bahannya bagus ya. Jadi kalau kita lihat ini bahannya dia lentur tapi dia kokoh.
untuk bahan ininya. Dan ini juga lubang-lubang yang ini dia rada sedikit besar ya, lubang-lubang ini ya. Jadi kalau untuk kadang tuh ada yang lubangnya itu kecil tapi dia banyak kan. Kalau yang ini mah dia besar tapi dia jarang. Dan ini di tengah ini nggak ada lubangnya nih. Jadi cukuplah ini untuk kalau kita masak kukusan ini. Jadi bisa nasi bawahnya ini, atasnya tempat kukusan. Oke, kita singkirkan dulu ini. Dan yang ketiga ada, nah ini kita dapat, oh tadi ini bahannya dari apa ya? Ini juga PP nih, food grade ini. Nggak apa-apa sih, nggak dipakai buat masak. Kita singkirkan. Di sini ada centong ya. Ini centongnya ini bukan centong nasi, ini centong buat sayur ini, centong buat sayur. Jadi ada satu lagi nih centongnya. Nah ini yang centong buat nasi dari Yongma, masih sama, bentuknya sama ya kayak gini centongnya. Cuman kalau yang ini ada tambahan ini, tambahan apa namanya? Tambahan daripada bahannya ini kalau dipukul ada sedikit ini ya. Bagus ini bahannya bagus. Jadi ini kayaknya ini biar nasi nggak nempel ya, dibikin seperti ini. Jadi kalau kita bersihin nasi itu gampang karena dia bahannya ada bergerigi seperti ini. Jadi kalau misalnya bahannya kayak gini kan, kalau nasi nempel di sini susah ngebersihnya. Ini kan biasa buat kuah, tapi kalau ini kan ada bergerigi ini, jadi kalau kita buat nasi nempel itu gampang buat dibersihkan. Ini nggak ada kode PP-nya ini di sini. Ini ada nih, cuman nggak ada ininya, nggak ada. Tapi karena merek Yongma ini, yakinlah kita kualitasnya tidak diragukan lagi. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Di sini ada colokan. Nah di sini colokannya itu pakai 250 volt. Ini udah SNI di sini, dan di sini nih 10 ampere ya. Ini panjangnya berapa ya, kira-kira berapa meter ini untuk panjangnya? Kita buka ya, kita lihat panjangnya. Nah, ini kira-kira 1,5 meter lah. Ini kira-kira 1,5 meter. Jadi 1,5 meter ya lumayan sih, lumayan, nggak terlalu pendek dan nggak terlalu panjang. Jadi ini untuk kabelnya kita udah dapat, kabelnya lumayan di sini. Jadi kita akan gulung lagi agar nanti rapi ya, rapi untuk pengaitannya. Oke, kita akan gulung lagi di sini. Kita ikat lagi. Nah ini udah. Oke, kita lanjut ke ini bukunya ya. Nanti kita bukunya nanti belakangan. Nah, ini vitalnya ya. Ini vitalnya dalam setiap magicom ini. Bahan vital dari Vital Magicom. Ini, nah ini yang paling vital dalam Vital Magicom ini. Nah ini udah memakai keramik. Dalamnya ini udah memakai keramik, pelindungnya ini. Nah ini ada bacaannya, kalau bisa dilihat bacaannya di sini ada Yongma, ada ukuran takarannya, dan untuk membuat bubur juga ada ukuran takarannya ini. Jadi kalau masak nasi itu kira-kira si air itu melebihi nasi sedikit, jangan sampai air itu sama rata sama nasinya gitu. Makanya ini ada takaran seperti ini agar kalau ini bisa enak untuk mengira-ngiranya. Dan ini lumayan mahal ini untuk yang lama aja, yang bahannya belum keramik itu harganya 400 ribuan untuk hanya ini aja, hanya untuk tempat ini nasinya ini 400 ribu. Kalau kita misalnya punya magicom yang ininya rusak kan sering dari sini terkelupas tuh, dari sini kan sering terkelupas
karena kita kalau masak itu gosok-gosok itu sering terkelupas, ini rusak. Nah kita beli ininya aja bisa, nggak perlu beli magicom. Itu harganya kisaran 400 ribuan. Terus caranya seperti apa agar si lempengan ini nggak cepat rusak, nggak cepat ngelupas? Nah jadi usut punya usut, setelah kemarin juga sempat ngomong gitu ke pemilik tokonya. Nah ternyata katanya ini kalau pengen awet si panci ini, itu kita nyucinya jangan pakai sabun, dan jangan digosok. Jadi umpama kita setelah makan itu nasi akan penuh di sini kan, ada sisa, itu cukup kita rendam pakai air, rendamkan, diamkan. Setelah diamkan pasti ntar nasinya itu akan lembek dan turun, tidak nempel. Nah itu cukup kita goyang-goyang, kita kocok-kocok pakai tangan, kita kocok-kocok. Setelah itu kita buang. Nah kita kocok-kocok aja pakai tangan, jangan pakai sabun ataupun pakai yang sikat kasar itu yang biasa buat mencuci itu. Nah itu bisa menyebabkan si panci ini cepat rusak. Jadi lempengan dari lapisannya ini dia akan terkelupas dan mengakibatkan atau bisa menyatu dan menempel di nasi itu. Makanya ini harus nyucinya nggak usah pakai sabun, cukup kita rendam aja, nanti dia juga akan lunak sendiri, akan meleleh sendiri. Seperti itu cara agar ini awet. Ini awet juga agar bisa kita tahan lama untuk pemakaiannya. Ini lumayan ini ya, ini warnanya ini gold, ini warnanya gold, bagus warnanya gold. Dan di sini ada stripingnya, ini ada mengkilap putih. Nah ini baru dalamnya pakai warna hitam, hitamnya hitam keramik. Ini dari ini 2 liter, ini untuk tampungan segini 2 liter. Oke, kita taruh lagi. Nah di sini kita lihat ada beberapa tombol di sini. Untuk bacaannya di sini ada warm, cancel, ataupun preset, timer, waktu, menit, cook, cepat, menu, dan start. Nah jadi untuk bahan-bahannya ini, kalau kita mau masaknya pakai yang apa itu tinggal pilih. Di sini ada memakan nasi goreng ini, kita tinggal di sini pencet menu, pilih ininya, pilih apa namanya, pilih itunya, menunya, baru di start. Nah ini kita ada penyertaan bisa ditekan nih, ini menu ini gitu ya. Nah ini di sini ada bacaannya, scan kode bak, ini buat mie goreng, ada baca di sini. Di sini bahannya sama ya, ini pakai masih sama, ini elemennya di sini dengan lempengan ininya pemanas ini sama. Dan nah ini bedanya di sini nih, ini bedanya di sini. Biasanya itu yang itu ini cepat lepas nih, karet ini cepat lepas nih, lepas ini kadang tutup ini jatuh, tidak mengait. Ini bisa dilihat di sini tutupnya, tutup yang ini kadang suka seperti itu, tutup yang ini kadang suka lepas dia tutup yang ini. Nanti ini kalau umpama teman-teman di rumah punya magicom yang udah lepas tutupnya ini, tinggal usah panik, tinggal pakai itu, kita pakaiin benang, kita uter-uter dan kita masukin lagi. Itu untuk sementara atau sementahun itu bisa awet. Di sini ada kotak di sini. Ini kotak ini apakah bisa kita ambil ya? Untuk kotak di sini apa bisa kita ambil ya? Nah bisa, ini kotaknya ini untuk keluar uap nih, untuk keluar uap. Ini seperti ada engsel, ini kayaknya bisa kita buka, ini bisa buka ya sepertinya, atau ini ada locknya, ini ada locknya, jadi nggak bisa dibuka, ini hanya bisa dibuka seperti ini. Di uapnya nanti akan keluar dari sini, keluar ini dari sini. Oh kalau air itu mendidih, nanti keluarnya dia dari sini berupa uap. Dan mitosnya kalau masak itu uapnya keluar itu bisa melembutkan wajah atau mencerahkan atau memutihkan daripada wajah. Jadi kalau masak uapnya uap itu
konon gitu mitosnya bisa dipakai untuk perawatan wajah. Sini ada perhatian, lubang ini akan mengeluarkan uap panas selama memasak. Nah ini udah ada perhatian di sini bahwa dia akan mengeluarkan uap kalau lagi memasak. Dan kita lihat di sini colokan 3 yang buat tadi itu letaknya di sini. Di sini ada bacaannya, nama tipe barang, panak nasi serbaguna. Nah di sini spesifikasi udah ada, dan lihat di bawahnya ini ada spesifikasinya lagi. Dan SNI di sini tidak ada, dan di sini tidak ada tempat untuk ngebuka itunya ya, buat tempat nasinya ini. Jadi kita biasanya itu ada buat tempat nasinya itu dicantolin atau ini nggak ada ini ya, di kantong nasi ini tuh nggak ada tempat untuk naruhnya ini, ada tempat buat naruhnya ini kantong nasinya. Jadi ini nggak ada, berarti emang kalau ada kan yang magicom yang diselipin di sini atau taruh di dalamnya gitu, ada tempat nasi yang seperti itu. Kalau yang ini nggak ada, ini tidak ada ya. Jadi ini digital, ini sudah digital. Oke, kita lanjut ke buku panduan atau buku resep. Di sini ada resep digital model yang kita akan buka, kita baca bersama-sama. Nah kita lihat dulu di sini. Ini untuk servis ya, ini untuk servisnya. Ini untuk servisnya di sini. Ini ada bacaannya garansi. Ini kartunya, ini garansi. Ini tanda tangannya pemilik. Ini untuk dikirim. Jadi kalau ada masalah kita tinggal isi di sini keterangannya apa, masalahnya apa, dan ini pusat servisnya di mana. Kita bisa untuk ajukan servis kalau ini ada kendala. Ini ada 2 lembar ini. Ini Jakarta Service Center. Ya, di Jakarta Service Center ya. Untuk itunya. Untuk tempat servisnya di situ udah ada. Oke. Kita letakkan dulu ini. Kita lanjut ke resep. Resep nanti aja. Kita buka ini dulu. Kita buka instruksi penggunaan. Nah, di sini ada bacaannya penggunaan rumah tangga, dan di sini untuk baca panduan penggunaan ini dengan seksama sebelum menggunakan produk. Setelah membacanya, simpan panduan ini dengan baik sebagai rujukan di masa mendatang. Jadi buku panduan ini diharapkan untuk disimpan. Kita baca di sini dari lembar pertama ada namanya daftar isi, petunjuk keselamatan, spesifikasi, persiapan, cara penggunaan produk, penjelasan tentang menu, dan perhatian di masa kerusakan. Nah, ini petunjuk keselamatan ini udah ada di sini untuk mencegah cedera, tanda larangan, tanda tidak wajib. Ini ada tanda peringatan di sini. Kita bisa baca dengan nyantai, kalau kita lagi nyantai kita bisa baca. Oke, nah di sini ada namanya, ini peringatan-peringatan ya untuk baris pertama. Nah di sini spesifikasi dan pengenalan produk. Nah, di sini ada spesifikasi dan pengenalan produk. Nah untuk tipe itu ini SMC7047 ya. Untuk yang ini tipenya SMC7047. Tegangan listrik itu 220 volt atau 50 Hz. Nah daya listrik ini 4000 watt per 70 watt. Itu maksudnya apa nih 4000 watt per 70 watt? Jadi 4000 watt itu saat dia mulai memasak itu dia akan memerlukan daya 4000 watt. Nah tapi setelah dia klek menanak nasi, dia hanya sebagai magicom penghangat itu cuma butuh 70 watt. Jadi borosnya itu hanya pas saat dia memasak atau mendidihkan air itu. Nah itulah daya listriknya 400, maaf tadi salah, 400 ya, 400 watt. 400 watt di sini. Jadi kalau kita masak, masukin air, kita di sini pencet cook, start di situ. Nah, disitulah
akan memerlukan memerlukan daya listrik 400 watt dalam melakukan kerja memasak gitu. Tapi setelah dia klek, menanak nasinya udah matang, itu hanya berjalan 70 watt, kira-kira seperti itu. Jadi kapasitas 2 liter. Jadi untuk tampungannya itu 2 liter beras, bukan 2 liter air ya, 2 liter beras. 2 liter beras sama 2 liter air banyakkan mana ya? Coba yang tahu silahkan komentar. Nah, ini jumlah beras 3 sama dengan 11 cup. Nah, jadi dimasuk cup itu yang ini nih. Ini cup itu yang dimasuk ini nih. Jadi jumlah berasnya ini antara 3 sampai 11 cup. Jadi paling dikit itu 3 beras cerek. Nah, itu paling dikit. Dan paling banyak itu 11 ini, 11 cup ini. Ini untuk paling banyak menaruh berasnya. Nah, di sini udah ada keterangannya, ini namanya udah ada di sini keterangannya. Nah, di sini ada aksesorisnya, ada semua ya. Ada. Oke, lanjut ke halaman yang lain. Nah, ini ada spesifikasi pengenalan produk kontrol ya. Nah, di sini kita bisa belajar untuk kontrolnya. Nah, di sini indikator warm, ini indikator warm. Nah, ini reset timer, tombol preset atau timer ini di sini. Dan di sini menu tombol, ini di sini menu tombol, dan indikator cepat ini display ini yang ada di sini. Oke, coba apa sih fungsinya? Persiapan sebelum penggunaan nih. Ada di sini takaran beras 1 gelas adalah 150 gram beras. Jadi takaran 1 gelas adalah 150 gram beras. Berarti mungkin di sini 1 gelas itu air ya. 1 gelas air itu 150 gram beras. Jadi takaran beras. Jadi takaran 1 gelas adalah 150 gram beras. Apakah dia 1 gelas itu ada 150 gram ya? Takaran jumlah beras dengan mesin lengkap, kemudian mencuci beras. Nah, kita cuci. Setelah itu masukkan beras sudah dibersihkan ke inner pot dan mengisi dengan air sesuai takaran. Contoh, jika kita memasak 3 cup beras, tambahkan air pada tingkat 3. Oh, jadi di sini di tempatnya ini. Nah, di tempatnya ini kan ada itunya, tanda-tandanya. Nah, itu jika 3 cup beras tambahkan air pada tingkat 3. Jadi tingkat 3 berarti ada di situ ya, di paling bawah sendiri itu 3 paling bawah itu 3. Udah, jangan mengisi air melebihi batas maksimum air yang tertera pada inner pot. Jadi pengisian air itu nggak boleh berlebihan ataupun melebar meluap, itu tidak disarankan di sini. Terus yang ketiga, keringkan permukaan luar inner pot dengan kain dan masukkan ke magicom. Kemudian tekan penutup ke bawah sampai terdengar bunyi klik. Nah, ini dimaksud ini kali ya. Nah, setelah kita masukkan, setelah kita takarannya pas, kita tutup ini nih sampai bunyi klak. Nah, ini yang dimaksud bunyi klak itu seperti itu. Lanjut, setelah magicom menyala akan muncul bunyi beep sekali selama setting fungsi di panel kontrol. Berarti setelah kita klik, kita colokkan, ada kan bunyi beep sekali. Nah, beep sekali itu pilih menu. Nah, ini dia pilih menunya ya. Pilih fungsi yang Anda inginkan dengan tombol menu. Jadi kita mau milih apa itu pakai menu nih. Misalnya kita mau nasi goreng, kita pakai menu nih untuk memilihnya nasi goreng. Nah, di sini ada mie goreng, beras merah, sup, kukus, bubur, cake, ataupun eco steril. Nah, itu pakai tombol menu untuk memilihnya. Untuk memilih-milih berarti itu untuk naik turun ya menu. Jadi menu ini untuk naik turun nih. Pencet menu, tak, misalnya dia di nasi goreng nih, pencet, nah pencet lagi dia turun gitu si menu ini. Jadi kursor ke bawah itu pakainya menu, nanti naik ke atasnya. Nah, untuk tombol cook ini milih. Jadi setelah kita menentukan pilihan, misalnya nasi goreng ataupun mie goreng, nah setelah itu baru kita pencet cook di sini. Nah, itu akan mulai proses memasaknya di situ. Setelah itu tekan tombol start, kemudian menu
yang Anda pilih akan menyala dan mulai memasak. Nah, baru kita tombol start. Jadi kita mencet menu untuk memilih apa yang akan kita masak. Setelah itu baru pencet cook untuk mengunci pilihan kita, baru kita mencet start untuk mulai memasak. Jadi mulai memasak itu tetap kita pakai start. Waktu yang tersisa akan muncul tergantung menu yang dipilih. Nah, jadi setelah kita pencet start ini otomatis waktu kita memasak itu akan ada di situ. Ya, butuh berapa menit itu ada tertera. Waktu mulai memasak menunggu cepat beras merah nasi goreng akan muncul tanda. Kemudian 10-20 menit sebelum selesai memasak, waktu yang tersisa akan muncul di display. Nah, jadi di digital ini akan ada kita masak cepat ataupun biasa, itu ada di situ, udah ada keterangannya. Preset timer dan waktu menit. Setelah pilih menu yang Anda inginkan, jika tekan tombol preset atau timer, bisa disetting preset dan cooking time. Jadi waktunya kita bisa setting nih mau berapa menit, ini bisa di sini ada keterangannya pakai tombol preset time. Nah, di situ nih preset time, di situ pakai tombolnya. Nah, untuk menyalakan dengan demikian tombol waktu dan menit Anda bisa mengatur preset dengan yang diinginkan. Nah, tombol ini waktu dan menit ini kita bisa ngatur mau berapa, bisa dimainkan sama kita. Cara penggunaan produk preset timer dan waktu dan menit. Nah, ini cara buat mereset waktu menit. Setelah setting preset cooking time, jika tekan tombol start mulai proses memasak sesuai dengan setting. Jadi kalau kita tombol start itu otomatis. Saat setting preset, jika tidak tekan tombol dalam 1 menit, otomatis setting akan kembali ke posisi awal. Jadi kalau kita proses start dan selama 1 menit itu tidak ada pergerakan dari kita merubah waktu ataupun menit, nah ini akan otomatis dia ngikutin prosedur ininya, SOP-nya dia, masaknya dia, berapa menit itu sesuai dia. Kalau kita tidak mainkan selama 1 menit, nah itu keterangannya seperti itu. Saat setting preset, oh ini udah, fungsi tersebut hanya untuk menu yang bisa setting preset cooking time, bisa cek di tabel 1. Jadi itu hanya untuk makanan yang tertera, yang udah bisa dimainkan. Jadi ada di sini berarti dia nggak bisa dipakai untuk settingan waktu untuk menu yang lain. Mungkin itu bisa dilihat apa sih yang bisa dan nggak bisa. Waktu maksimal dalam fungsi preset adalah 24 jam, tetapi disarankan presetan tidak lebih 12 jam untuk mencegah kerusakan makanan. Jadi tidak disarankan kita misalnya memasak, umpama ini memasak nasi, kita setting di situ 24 jam, itu tidak disarankan. Ataupun kita memasak mie goreng, itu kita rebus di situ selama 24 jam, itu tidak disarankan. Jadi maksimal itu 12 jam. 12 jam pun itu kurang bagus untuk 12 jam itu. Jadi di sini ada menu nasi goreng nih. Ada di sini untuk menu cook 1 biasanya pulen. Jadi 1 itu biasanya pulen. Jadi 1 biasa pulen, 2 pulen, 3 keras. Preset time itu 1 sampai dengan 24. Tidak setting cooking time. Cepat, tidak bisa cooking time. Oh, ini berarti untuk beras tidak bisa untuk setting cooking time. Nasi goreng tidak bisa setting cooking time. Mie goreng itu bisa nih ya. Mie goreng itu bisa, di sini ada tabelnya lah, kalau mau ntar lihat di tabelnya itu sudah ada. Nah, di sini ada terang lagi cooking cepat nasi goreng. Kita ada lagi di sini. Nah, di sini ada penjelasan tentang menunya. Di situ ada penjelasan tentang menunya. Nah, bubur cake ekosteril. Ini kalau mau masak, ini ada petunjuk di sini. Misal kita mau masak bubur, di sini sediakan beras, tekan tombol menu, tekan tombol start, itu ada di sini. Jadi silahkan, buku panduan ini memang benar
harus disimpan ya, karena ini untuk mengajari kita cara penggunaannya agar tidak salah. Nah ini nomor 6 itu pembersihan dan pemeliharaan. Nah ini banyak yang tidak tahu magicom itu kadang dicuci pakai air, pakai sabun semuanya ya. Itu sebenarnya itu nggak baik ya, untuk dicuci semua direndam pakai air itu nggak baik itu. Ada sebagian ibu-ibu yang melakukan itu, dicuci dan mengakibatkan ya bisa rusak komponennya, karena ada komponen yang tidak boleh tersentuh air. Nah di sini udah ada peringatannya, pembersihan dan pemeliharaan. Di sini ada perhatiannya. Di sini bacaannya, setelah menggunakan magicom, cabut kembali kabel listrik, tunggu magicom sampai dingin untuk menghindari luka bakar. Nah, jadi setelah selesai kita cabut kabelnya, colokannya. Jadi jangan dulu diangkat si pancinya itu, tunggu sampai dingin biar tidak terjadi luka bakar. Tapi kalau mau diangkat ya harus pakai kain, jangan kayak limbat, nanti tangannya bisa terbakar. Nah setelah itu cara membersihkan bagian dan magicom. Nah ini nih yang paling penting nih, cara membersihkan magicom yang benar ini. 1. Bersihkan bagian dalam magicom dengan lap kering, gunakan sabun cuci piring, tetapi jangan mencuci dengan air secara langsung. Nah ini, jadi boleh pakai sabun, kain lap itu boleh, cuman kalau bahasanya itu dipel ya, dipel, jadi bukan dicelupin, jadi dipel. Jadi si kain itu yang basah baru digosokkan gitu ke bagian ininya gitu, jadi dipel lah kalau bahasa ininya. Yang kedua, air dalam penyimpanan air bisa dibersihkan dengan lap. Air dalam penyimpanan air bisa dibersihkan dengan lap. Nah, biji beras bisa dihilangkan dengan tusuk gigi atau lap. Jadi bijinya itu yang nyelip-nyelip itu bisa dibersihkan. Air di heating plate bisa dihilangkan dengan kain lap kering. Jadi kalau ada air yang ternyelip pakai lap kering. Sebelum menempelkan inner pot, pastikan untuk menghilangkan air dan biji beras di luar bawah inner pot. Ya, jadi untuk meletakkan si panci lah kalau bahasa kitanya ya. Untuk meletakkan panci itu kita harus ngecek bahwa itu udah nggak ada air dan nggak ada beras yang nempel di situ. Cara membersihkan inner pot cover. Nah ini covernya, buka tutup untuk melepas inner pot cover. Jadi kita bisa buka ini atasnya nih, bersihkan inner pot cover. Jadi yang ini bisa kita lepas ini. Nah ini kita bisa lepas, si ininya bisa kita lepas yang di dalam ini. Nah yang keenam, membersihkan dan pemeliharaan. Cara membersihkan saluran uap, jadi dicongkel. Terus untuk bagian membuka bagian bawah, jadi nah setelah kita lepas ininya, si ininya kita lepas. Nah cara membersihkannya itu, cara membersihkan si ininya itu, kita ini lepas nih klem-klemannya ini nih. Kita lepas klem-klemannya, kita bersihkan. Jadi ini bisa seperti itu. Nah, lanjut, ini perhatian ya, perhatian ini minta diperhatikan nih. Apa sih yang minta diperhatikan? Peralatan ini tidak disyarat untuk digunakan oleh orang, termasuk anak-anak dengan cacat fisik, kemampuan indera atau mental, atau kekurangan pengalaman dan pengawasan, kecuali jika mereka dalam pengawasan atau instruksi yang berkaitan dengan menggunakan alat ini oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Jadi ini karena fungsinya nyolok listrik, jadi intinya harus benar-benar orang yang mengerti dan paham. Diagnosa kerusakan dan cara perbaikan. Nah, di sini ada cara perbaikan, silahkan dibaca dan diamati kalau sudah membeli. Untuk kali ini user manualnya pakai bahasa Inggris ya. Nah, bahasa Inggris tadi pakai bahasa Indonesia, ini pakai bahasa Inggris. Nah ini sama ya, sama persis, cuman dia pakai bahasa Inggris. Jadi seperti transfer the washer brace to the inner pot and for the amount of water in proportion to a amount of rice. Terus ada di sini ya semuanya. When you turn on the rice cooker, the product sound beep. Nah ini udah ada tadi, saat pertama kali nyolokan itu bunyi beep, itu katanya seperti itu. Di sini ada, ini pakai bahasa Inggris semua nih. Tapi nasi goreng karena
bahasa Inggris nasi goreng itu tidak ada. Jadi di sini nasi goreng tetap ditulis nasi goreng. Padahal dia bahasa Inggris nih. Nasi goreng nih, bacaan di sini nasi goreng nih. Nasi goreng. Harusnya kan apa nasi goreng? Nasi itu res. Ya nasi res ya. Goreng itu apa? Goreng itu apa goreng? Fried ya. Fried rice. Iya, harusnya fried rice ini. Cuman di sini ditulisnya nasi goreng. Harusnya bahasanya fried rice ya. Di sini ada sama ya, ini sama persis. Sama. Di sini ada catatan. Oke, karena ini sama, yang tadi menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, ini kita akan coba ini dulu. Kita simpan dulu, ini kita bukunya kita masukkan lagi. Di suatu saat kita lupa, kita bisa untuk membukanya. Oke, kita masukkan. Nah, ini kita masukkan. Kita lihat di sini untuk resep. Iya, inilah resep. Jadi macam-macam resep ini bisa kita baca di sini untuk resepnya. Pengen resep apa nih, kawan-kawan di rumah nih? Jadi bisa kita pakai untuk resepnya. Di sini bacaannya ada resep mie instan, ada di sini resep nasi goreng. Ini dia. Ini resep mie goreng. Jadi di sini resep cara masak mie goreng dengan Magicom ini seperti apa, itu ada di sini. Nah, ini resep mie goreng. Step 1. Step 1 itu masukkan mie ke dalam inner pot, tuangkan air 1,5 cup, masukkan bumbu bubuk mie goreng, kemudian balik mie agar bumbu tercampur rata. Jadi di sini kita masukkan dulu air, kita masukkan dulu mie ya, bukan air ya di sini. Kita masukkan mie. Kok bukan air ya? Mie dulu ya. Kita masukkan mie ke dalam inner pot, tuangkan air. Oh, kita masukkan mie dulu, baru tuangkan air. Kalau kita masukkan air, baru masukkan mie, sama aja ya. Yang penting kan belum dicolokin. Ya, intinya ada mie, ada air. Terus masukkan bumbu mie goreng, kemudian balik mie agar bumbu tercampur rata. Kita masukkan dulu, kita bolak-balik agar mie-nya itu rata. Terus step kedua, pilih menu mie goreng. Jadi di sini kita cari tadi, pilih menu mie goreng. Setelah itu kemudian atur waktu memasak menjadi 12 menit. Lama ya, 12 menit ya. Jadi untuk masak mie instan 12 menit. Kalau kita pakai kompor itu kayaknya nggak nyampe 12 menit ya. Ini menjadi 12 menit ya. Kita setting 12 menit, tekan tombol preset atau timer, kemudian tekan tombol menit. Setelah selesai proses tersebut, tekan tombol start untuk memulai memasak. Jadi untuk memulai memasak kita tetap harus menekan tombol start. Nah, step ketiga, setelah 10 menit kemudian akan berbunyi alarm. Oh, jadi setelah 10 menit dia akan berbunyi alarm. Jadi kita tadi settingnya kan 12. Jadi 2 menit mau matang itu berbunyi alarmnya senet. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian masukkan telur, sawi hijau, udang, saus mie goreng, tambahkan kecap manis sesuai selera. Jadi setelah bunyi alarm, kita masukkan telur beserta varian lah, mau varian apa saus, apa mungkin sayuran, atau mungkin mau masukkan apalah selera itu kita masukkan di situ. Lalu aduk mie dengan menggunakan sendok nasi yongma agar tidak menggumpal dan saus tercampur. Setelah itu kita aduk di situ. Setelah aduk, step 5, masak kembali selama 2 menit. Kemudian total 12 menit mie goreng siap disajikan. Terus kita nggak perlu buang air di sini ya. Di sini tidak ada keterangan kita buang air. Jadi air itu otomatis hilang sendiri ya. Jadi di sini nggak ada menggunakan aduk mie. Nah, di sini tidak ada nih. Tidak ada kita membuang air, tidak ada. Jadi mie goreng itu
mungkin airnya akan keluar melalui uap itu ya, akan habis. Nah di sini resep nasi goreng. Nah ini yang seru nih, bikin nasi goreng pakai magicom. Step pertama, masukkan beras 4 cup, air 2 sampai dengan 3 cup, dan bahan lainnya ke inner pot. Beras, air, dan bahan lainnya dapat ditambahkan sesuai keinginan Anda. Jadi masukkan beras 4 cup. Nah 4 cup itu ini ya, ini 4 cup ini. Kita masukkan 4 cup ini, air 2 sampai 3 cup. Jadi berasnya 4, nih airnya 2 sampai 3 cup, dan bahan lainnya ke inner pot, beras, air, bahan lainnya yang dapat sesuai Anda. Jadi kita, yaitu tadi variannya kita mau tambahin apa, di situ kita masukkan. Nah, step kedua, aduk semua bahan sampai rata dengan menggunakan sendok Yongma. Tadi setelah itu kita sendok. Nah ini kasusnya belum kita colokin ya, belum kita colokin, jadi masih kita aduk-aduk dulu nih. Nah setelah itu baru step 3, pilih menu nasi goreng, lalu tekan tombol start untuk memulai memasak. Nah ini setelah kita aduk, baru kita di sini pilih tombol start untuk mulai memasak. Nah, jadi jangan dulu dicolokin atau di start dulu ya, karena itu belum rata. Melanjut ke step 4. Ketika nasi udah matang, aduk nasi hingga rata agar semua bahan tercampur dengan sempurna dan nasi menjadi lebih lezat. Nah, kita aduk itu di situ. Tambahan option. Selesai masak nasi, tambahkan daun bawang, tauge, kecap manis, dan lainnya sesuai keinginan Anda. Biarkan 5-10 menit, kemudian aduk kembali sampai rata. Jadi aduk kembali sampai rata itu. Nasi goreng siap disajikan. Nikmati dalam keadaan hangat. Untuk nasi goreng yang lezat, untuk hasil maksimal dalam membuat nasi goreng menggunakan SMC 7047, takaran beras yang disarankan adalah 6 sampai dengan 2 cup beras. Jadi untuk kita masak nasi goreng itu baiknya itu ukurannya itu ideal lah. Kalau bahasa kita itu idealnya 2 ini sampai dengan 6 ini. Itu maksudnya seperti itu. Tambahan opsinya selesai masak nasi, tambahkan daun bawang, toge, kecap manis, dan lainnya sesuai keinginan Anda. Biarkan 5 sampai dengan 10 menit, kemudian aduk kembali sampai rata. Jadi ini masak nasi goreng ini lebih cepat ya. Tadi masak mie itu 12 menit. Ini masak nasi goreng cuman 5 sampai dengan 10 menit. Ya kalau masak mie itu 12 menit ya kayaknya keburu kelaparan ya. Hanya lebih baik masak mie gelas aja lah di magicom biar cepat. Nah, itu resepnya udah ada resep. Jadi di sini resepnya cuma 2, yaitu resep nasi goreng dan mie goreng. Coba kita lanjut ke resep satu lagi. Resep satu lagi, dia ada resep apa? Oke, ini ada. Nah, ini lumayan banyak nih. Di sini ada cara membuat kue atau bahasa Inggrisnya cake. Bahannya itu gula, tepung terigu, telur, mentega. Petunjuk, ini udah ada petunjuknya. Nah, kita petunjuknya, kocok telur dan gula, tambahkan tepung terigu dan campurkan sampai merata. Jadi kocok telur dan gula, tambahkan tepung terigu sampai merata. Tambahkan mentega yang dicairkan dan campurkan secara cepat. Ini cepatnya kayak apa ini ya? Sebelum adonan dimasukkan, oleskan secara merata mentega atau minyak pada bagian dalam inner pot supaya tidak lengket. Nah, jadi sebelum dimasukkan di inner pot itu ini ya, di inner pot ini. Nah, jadi si itu diolesin dulu nih, diolesin pakai mentega agar tidak lengket di sini. Olesin dulu pakai mentega ini si inner pot atau panci lah, kita olesin di sini. Nah, di situ masukkan adonan pada inner pot, kemudian masukkan inner pot pada magicom. Masukkan adonan kepada inner pot, berarti adonannya masukkan ke sini. Setelah dimasukkan, masukkan inner pot kepada magicom. Berarti ini masukkan ke magicom, cemplung. Setelah itu baru tekan tombol menu dan pilih menu cake. Nah, kembali lagi ke sini, pilih menu cake.
tekan tombol start untuk memulai memasak. Jadi jangan lupa ditekan tombol start. Oke, resep yang kedua, bubur. Ini bubur apa ini? Nggak ada keterangan bubur ayam atau bubur kacang hijau, cuman bubur, paling kayak bubur nasi ini. Coba kita baca. Bahan beras dan air, nah, berarti bubur nasi ini. Petunjuk: 1. Gunakan takaran beras untuk mengukur jumlah penyajian yang diperlukan. Jadi mau seberapa itu takarin aja. Cuci dan bilas beras hingga bersih. Iyalah, masa nggak dicuci ya? Masak masih nggak dicuci. Masukkan beras yang telah dicuci ke inner pot. Isi air dengan menggunakan skala bubur. Dikira-kira aja. Jadi ada di sini takarannya. Jadi udah ada takarannya, kita tinggal mengira-ngira. Masukkan inner pot pada magicom dan tutup penutup. Jadi tutup klep. Yang tadi nggak disuruh ditutup ya. Ini baru ini dong nih. Ada keterangannya ditutup. Tadi mah nggak ada keterangannya ditutup ini. Berarti yang lain masaknya nggak usah ditutup ya. Soalnya ini roti aja di sini nggak ada bacaannya ditutup. Hanya masukkan inner pot pada magicom. Inner pot dimasukkan. Seperti itu. Kita lanjutkan. Yang kelima, tekan tombol menu dan pilih menu bubur. Jadi kalau masaknya bubur ya menunya bubur. Tekan tombol start untuk memulai memasak. Nah, setelah kita pilih bubur, kita lanjut ke tombol start. Jadi kalau kita masaknya bubur, jangan pencet nasi goreng ya, terjadinya nggak matang. Oke, kita lanjut ke beras. Di sini beras merah nih. Kita bikin beras merah. Jadi beras merah dan air. 1. Gunakan takaran beras untuk mengukur jumlah penyajian yang diperlukan. Masih sama seperti tadi, cuci dan bilas beras merah hingga bersih. Ini harusnya nggak usah ada ya. Setiap masakan kita pasti cuci. Ngapain ada ditulis di sini? Masukkan beras merah ke inner pot, isi air sesuai dengan tanda beras merah dalam inner pot. Nah, ini udah. Masukkan inner pot pada magicom dan tutup penutup. Nah, ini ada bacaan tutup penutup. Dari tadi baru ini nih ada bacaan penutup kan. Tadi yang nasi goreng sama mie goreng itu nggak ada. Sup. Kita lanjut ke sup. Itu bahannya air, sayuran, bumbu yang sesuai dengan keinginan Anda. Bumbu yang sesuai dengan keinginan Anda. Petunjuknya, cuci bahan yang akan digunakan hingga bersih. Ini nggak usah dikasih lah, pasti dicuci ya. Ini bikin lama-lamain aja ini. Masukkan bahan pada inner pot, kemudian masukkan inner pot pada magicom. Tutup penutup magicom. Nah, ini ditutup ya. Tekan tombol menu sup, tekan tombol start untuk mulai memasak. Ini di sini nggak ada takaran waktu untuk menitnya ya, ini untuk masakan ini. Berarti yang ada takaran menitnya yang tadi ya, mie goreng sama nasi goreng. Lanjut ke kukus. Kukus bahan air ubi yang sesuai dengan keinginan Anda. Kukus itu kalau bahasa Jawa itu godokan kali ya. Godokan ini dikukus. Cuci bahan yang akan digunakan hingga bersih, tambahkan air dengan tepat. Tingkat air tidak boleh kurang dari 1,5 dalam inner pot. Masukkan bahan pada stem pot, lalu letakkan di atas inner pot. Kemudian masukkan inner pot pada magicom. Tutup penutup magicom. Tekan tombol menu dan pilih menu kukus. Tekan tombol start untuk mulai memasak. Jadi seperti itu ya. Tapi untuk mengukus itu, kalau tips dari saya untuk mengukus itu nggak usah ya, nggak usah kita sendiri-sendiri. Di saat kita masak nasi itu kita bisa sembari ngukus itu, misalnya pisang ataupun ubi. Jadi saat kita masak nasi itu, ini taruh di atasnya, taruh di sini ubinya. Jadi otomatis kalau si beras yang godok itu ini akan ikut matang. Jadi kita bisa hemat. Jadi nggak perlu 2 kali proses, jadi 1 kali proses. Nah, jadi untuk merebus telur juga sama, kita bisa masukin di sela-sela berasnya itu, nanti dia akan matang bersamaan. Tapi setelah
matang itu kita ambil, soalnya kalau nggak kita ambil nanti dia akan terlalu matang si telurnya itu. Ini tipsnya seperti itu. Apalagi untuk kita yang ngekos atau ngontrak itu paling enak itu masak pakai magicom seperti itu. Nah itu demikian untuk review magicom ini udah direview, cara-caranya udah kita bacain semuanya. Jangan lupa ya, jangan lupa di komen aja lah, komen aja, nggak di subscribe juga nggak apa-apa lah, komen aja ya, komen. Kita masukkan dulu yang tadi di mana ini ya, ini di dalam ya, ini di dalam tadi, masukin di dalam, ini dulu ya, kita masukin ini dulu, masukin ini, kita masukin ini, kita tutup kembali. Bisa nggak nutup? Wah tidak bisa. Kita masukkan di dalamnya. Ini sepertinya. Udah kita tutup. Tutup. Kita bungkus lagi. Bungkus lagi mana? Tadi ini harganya. Sini. Sampai bertemu di video selanjutnya.